Hello Social Angels. Jumpa lagi dengan saya, District Governor Rosiana Wiguna dari Rotary Distrik 3410 Indonesia Wilayah Barat. Kita sekarang ada di acara Roda Kehidupan dengan tema Who Am I seri yang keempat. Apakah itu Rotary? Rotary adalah orang-orang yang melihat dunia ini di mana kita semua bersatu melakukan tindakan kebaikan di seluruh dunia yang membuat suatu perubahan yang berkesinambungan di dalam komunitas dan di dalam diri sendiri. Nah, baiklah, Social Angels, hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang canggih-canggih nih. Pertama ada Ibu Catherine Marto Sudarmo. Hai Rosi. Halo Hai Catherine. Angels. Jumpa lagi dengan saya. Psikolog yang kenamaan dari Purdue University, family therapist juga ya. Lalu di sini ada Hans Sivano. Halo Rosi. Corporate athlete coach, datang jauh-jauh dari Surabaya. Yes. Khusus untuk Social Angels hari ini. Nah, kita akan membahas tentang the risk motivation profile bersangkutan dengan pengenalan kita akan diri sendiri supaya kita juga bisa mengenal orang lain. Nah, kita kan udah melewati 2 seri ya, Kat ya? Iya, betul. Seri pertama tuh waktu itu contohnya Kung Fu Panda. Kung Sipo. Fu. Sipo ya. Ya, kalau Social Angels ingat, Po ini kita bahas dengan 4 motivasi dasarnya, yaitu dia high eating, Ya. kemudian dia low physical, high honor, dan low tranquility. Dia nggak ada takutnya, ya, tapi dia suka sekali makan dan orang yang sangat berbakti sebetulnya ya kepada gurunya. Lalu kita juga membahas seri kedua, waktu itu ada suami istri Tini dan Tono yang mau cerai. Iya. Nah, waktu itu kita menyoroti 4 juga, ya kan? Kalau Social Angels ingat, si Tini itu orangnya ordernya rendah, dia orangnya spontan, selalu ingin hal-hal yang kejutan-kejutan dan juga kurang rapi di rumah. Padahal suaminya Tono sebaliknya, ordernya tinggi. Nah, dia juga orang yang statusnya tinggi, jadi senang kalau membeli barang-barang yang bermerek gitu ya. Kebetulan savingnya rendah, jadi ya senang belanja gitu ya. Dan dia senang juga kalau dia bisa diterima ya, dipuji oleh Tono, dan ini menyebabkan Tono kewalahan nih kelihatannya. Tapi akhirnya mudah-mudahan nggak jadi cerai itu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan mereka melakukan tes RMP, sebetulnya mereka jadi tahu sebetulnya apa yang menjadi yang utama untuk dirinya sendiri dan apa yang menjadi utama bagi pasangannya. Iya, Gitu. betul. RMP itu the risk motivation profile ya, Social Angels. Lalu di seri ketiga waktu itu kita datang tamu Ariel Tatum. Jadi kita membahas waktu itu tentang keindahan atau beauty motivation, idealism ya, dan social contact dan vengeance ya. Jadi memang waktu itu kebetulan Ariel itu social contactnya very low, sangat rendah sekali. Jadi senangnya bertemannya dikit aja dan tidak suka membalas dendam, sukanya mengharmonisasi. Idealisme tinggi sekali, makanya juga berbuat sosialnya banyak walaupun udah artis yang kenamaan tuh ya. Lalu sangat tinggi beauty-nya ya, artis yang sangat cantik dan seksi dan sebagainya, memang beauty-nya tinggi udah pas dah. Nah, hari ini kita tinggal 4 motivasi dasar lagi berarti tuh ya. Jadi sisanya apa tuh ya? Kita akan bahas independence atau kemandirian, family, curiosity, dan power. Nanti Hans juga mungkin sharing karena kita juga mau bicara tentang cinta itu buta. Nah, percaya nggak cinta itu buta? Percaya. Pernah mengalami? Bisa dibilang kalau kita ngomong cinta itu berarti kita ngomong feeling ya. Nah, kalau orang-orang yang feeling based, yang lebih rasanya ini lebih dominan, otomatis biasanya dia akan hilang tuh namanya yang sisi logiknya, sisi mikirnya gitu, sisi ngitungnya. Jadi
orang-orang yang cenderung ke feeling kan otomatis feeling is the first one gitu, bukan pikirnya kan, gitu. Iya, benar ya. Banyak juga yang orang merasa pakai feeling begitu kali. Menurut Catherine gimana? Cinta itu sebetulnya bobot feelingnya besar lah, ya kan? Ya kalau dia ada rasionalnya itu sebetulnya biasanya bobotnya kecil, tapi kalau dia bisa dapat dan mau terima masukan-masukan, nah biasanya mulai itu rasionalnya bekerja. Gitu. Saya ada kasus nih, tapi namanya kita samarkan aja ya. Namanya si Romi dan si Julie. Nah, si Romi ini umur 31, si Julie umur 28. Mereka tuh udah pacaran selama 3 tahun. Ya, di awalnya sebenarnya udah agak tahu bahwa kita tuh berbeda gitu. Romi merasa Julie berbeda, Julie merasa Romi berbeda, tapi merasa itu bisa saling mengisi. Jadi kita bahas ternyata ada 4 motivasi dasar yang sangat berbeda dari mereka ini. Pertama, family ya, satu tinggi satu rendah. Curiosity sama juga tuh sangat berbeda kutubnya, independence dan power. Nah, saya ceritakan dulu nih kejadiannya. Contohnya ya. Misalnya kalau mereka lagi work from home sekarang ini lagi COVID, jadi sering diam di rumah kan. Nonton TV hobinya gitu. Waktu nonton TV tuh si Julie selalu pegang remote. Nah, dia langsung dia yang putuskan mau nonton apa. Nah, terus mau nonton Star Wars gitu ya. Padahal si Romi sudah punya yang lain, tapi ya udah deh dia ikut aja sebab dia powernya kan jauh lebih rendah. Lalu waktu nonton Star Wars, karena si Julie ini orangnya curiosity-nya rendah, dia bilang nih ke Romi, oh itu Star Wars yang main Keira Knightley gitu. Romi bilang bukan, itu kan Natalie Portman. Ya mungkin kalau yang suka nonton tahu ya. Terus dia bilang, sama aja dah Keira Knightley, Natalie Portman, mukanya mirip-mirip gitu. Si Romi nggak seneng nih, sebab orang high curiosity kan nggak boleh salah dong, mas namanya salah. Saya kan udah research gitu, yang main itu kan si Natalie Portman. Tapi ya udah dah, dia terpaksa diam aja. Tapi merasa tidak terintimidasi, tidak senang sebenarnya. Cuma karena si Julie pegang remote, ya udah. Terus Julie itu kan low curiosity, jadi dia bosen lihat film sebentar, cetek ya dipindahin, ganti-ganti supaya lihat yang lain, kan pengen tahu yang lain. Pasti Romi terganggu banget dong ya. Terganggu, tapi dia mau ngomel susah, dia low power gitu. Jadi dia nggak bisa ngomel. Lalu udah itu satu hal, udah mulai nggak enak, nggak nyaman nih ya. Terus Romi itu senang keluarganya tinggi, family motivationnya. Jadi dia tuh sebenarnya sudah pacaran 3 tahun kan, pingin punya anak, pingin menikah, punya anak. Nah si Julie family-nya rendah motivationnya. Jadi dia bilang nanti deh 5 tahun lagi kali gitu. Itu juga mikir-mikir dah, dunia ini kan buat apa punya anak ya, dunianya udah nggak enak gitu, tidak bagus buat anak kecil, banyak yang jahat, banyak penyakit, gak usah punya anak deh gitu. Ya merit juga nanti aja deh, belum pengen. Nah si Romi pikir saya bisa merayunya dah, tapi sesudah 3 tahun tetap sama tuh. Julie tetap pikir begitu. Nah, lalu ada lagi nih independence ya. Kalau Romi orangnya independence-nya rendah, motivasinya, artinya lebih interdependent. Sedangkan Julie orangnya independent. Jadi pertama Romi melihat, wah pacarku nih hebat ya, mandiri, ban pecah aja dia bisa ganti sendiri, ganti bohlam, apa pokoknya semua mandiri, cari duit bisa, punya ambisi gitu ya, bisa mimpin, semuanya oke, praktis sekali, kayaknya bagus nih. Nah tapi si Julia akhirnya pertama sih mau berdua-dua, belakangan dia bilang, saya mau pergi sama teman-temanku ya gitu, temanku sendiri yang cewek-cewek, kamu boys night out dong sama teman-teman yang cowok-cowok. Si Romi merasa kenapa sih kita mau berdua, dia selalu mau berdua gitu, kenapa pergi sendiri-sendiri. Terus akhirnya Julie kesel, kamu tuh kok orangnya klingi banget sih ya. Nempel terus. Padahal si Romi pikir, aku kan sayang kamu, kok kamu nggak mau pergi sama saya. Karena si Julie independen, mulai deh tidak cocok. Tapi karena mereka cinta tadi,
cinta banget, tiap hari berantem sih sebenarnya di dalam hal itu. Cuma Romy lebih banyak diem gitu, karena dia memendam kan, powernya rendah. Ya. Jadi ada yang membuat mereka tergila-gila di motivasi yang lain. Jadi si Julie bilang kepada Romy, itu menurut Romy ya, Romy kalau kamu ke kolong jembatan pun aku ikut. Nah. Wow banget gitu ya. Terus si Romy bilang kepada Julie, apa matamu bagai danau gitu. Aku mau menyelam, tenggelam mati pun di situ tidak apa-apa. Jadi rasanya itu wah, Dunia milik berdua. dunia milik berdua dalam hal romance ya. Ya. Tapi bagaimana nih jadinya? Mungkin ada pengalaman siapa? Hans mungkin ada pengalaman bahwa cinta itu bisa buta gitu. Ya, mungkin kalau kita ngelihat dari profil RMP ya, jadi kalau kita ngelihat di sini kan orang ini kan kadang bisa tertarik pada yang berseberangan gitu, berlawanan. betul. Gitu. Misalnya, let's say, saya nggak terlalu high in beauty gitu, tapi orang yang saya dekatin ini misalnya high in beauty ya, kita bisa merasa kayak wow, ternyata apresiasi keindahan ini ada bagusnya juga ya. Itu mungkin jadi akhirnya membuat saya iya ya gitu. Nah, kata-kata oh iya ya ini kadang-kadang kan kalau dilanjutkan kan bisa panjang kira-kira gitu. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks RMP profile terutama, kalau misalnya satu mungkin berseberangan atau mungkin kedua ternyata sama nih, sama-sama suka beauty misalnya, sama-sama suka ke museum misalnya. Berarti kan akhirnya jadi museum partner. Padahal mungkin yang teman-teman yang lain nggak ada yang suka gitu ya. Cuman ini doang yang bisa nyambung gitu. Oke, jadi satu itu udah bikin nyambung banget. Benar. Tapi yang lain mungkin bisa banyak bedanya. Betul. Gitu. Mereka nggak melihat. Kalau Mereka nggak buta melihat. itu yang berbeda itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Hanya Ya. pegang yang samanya. Nah, kalau pengalaman dari Catherine bagaimana dengan motivasi-motivasi ini dalam real life story? Iya, jadi kadang-kadang berbeda tapi mereka bilang nggak apa-apa deh. Itu nanti kan dia akan berubah kalau menikah gitu. Ya jadi dia berharap bahwa si Romy walaupun dia itu orangnya seperti itu ya, dia curiosity-nya tinggi, aku curiosity-nya rendah, ya nanti dia bisalah menyesuaikan diri lah. Ya. Saya juga mungkin bisa gitu ya kan. Nah jadi akhirnya nggak apa-apa lah kalau cuma film aja. Jadi masih lihatnya sempit sekali curiosity-nya. Padahal kan curiosity di RMP itu mengatakan bahwa orang mempunyai motivasi tinggi untuk ingin tahu dalam banyak hal. Iya. Gitu. Jadi kalau tersinggung ya soal film itu mungkin nggak terlalu efek gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau yang lain kan jadinya besar juga efeknya. Betul, Iya. betul. Saya punya teman-teman yang suaminya sangat tinggi curiosity-nya. Mungkin waktu baru menikah sama-sama jalan bareng, belum ada terlalu perbedaan yang terasa gitu. Tapi istrinya rendah curiosity-nya. Kelama-kelamaan si suami itu berkembang, dia udah jadi tambah pinter, wawasannya luas, dia belajar. Istri nggak bisa mengikuti, itu banyak loh. Lalu istrinya dimarah-marahin gitu, malahan ada yang kasar, marah-marahin depan umum karena istri sama sekali tidak bisa mengikuti perkembangan dunia usaha misalnya. Jadi ternyata perbedaan motivasi yang jauh itu bisa sangat mengganggu sih. Betul, Betul. makanya perlu diwaspadai, ya kan? Kalau kayak misalnya itu tadi suami yang curiosity-nya tinggi, istri yang rendah, memang orang yang curiosity-nya rendah juga tidak punya kebutuhan untuk belajar, ya kan? Tidak punya keinginan untuk belajar, jadi ya praktis-praktis aja lah. Kalau dia disuruh mempersiapkan makan atau mempersiapkan nanti ada tamu, mungkin dia oke banget gitu. Nah, bagaimana si suami ini dapat melihat itu sebagai kelebihan istri. Nah, kalau dia menuntut di curiosity, kayaknya frustrasi deh. Iya, jadi kita harus menerima gitu ya, menerima bahwa kita berbeda gitu. Ya, saya kira itu salah satu. Dan saya kira satu lagi, betul nggak nih Hans? Kalau orang sedang jatuh cinta, bagus juga untuk jangan cuma berdua terus, bergaul lah dengan teman-teman yang lain yang juga
keluarga mungkin bisa memberi masukan gitu. Betul. Itu membuka hati, membuka pikiran untuk masukan-masukan itu. Gimana? Betul. Saya setuju banget yang Catherine ngomong. Jadi kalau kita ngomong orang pasangan ya, ketika biasanya pasangan ini cuman berdua, akhirnya biasanya kan mereka komunikasinya cuman berdua aja ya. Jadi mereka mungkin lupa bahwa ada orang-orang di sekitar lain yang mempengaruhi hasil RMP mereka. Misalnya let's say value tentang keluarga yang di sini. Atau mungkin misalnya curiosity. Mungkin karena keluarganya semuanya curiosity-nya tinggi semua gitu ya. Akhirnya orangnya jadi pribadi yang curiosity-nya tinggi juga. Mungkin kita pada waktu ketemu ya kita cuma menganggap dia ini sebagai oh ya cuman dia aja yang curiosity-nya tinggi. Kita nggak tahu bahwa ternyata satu keluarga ini kalau misalnya nanti dari misalnya katakanlah pacaran gitu ya jadi menikah itu berarti kan hadapannya sama satu keluarga nih. Kalau konfliknya curiosity rendah cuma satu orang boleh lah ya. Kalau yang lawannya 4 ini lumayan. Ya itu betul banget loh. Kita harus ingat nanti bukan berdua aja kalau udah sampai menikah melibatkan banyak satu keluarga loh ya. Kalau cinta buta kan merasa oke lah pokoknya aku mau kawin sama dia. Betul. Nanti sesudah menikah ribut dengan seluruh keluarga, cerai menyusahkan seluruh keluarga juga. Bukan cuma berdua aja, anak-anak Contohnya lagi. nih si Romi kan dia keluarganya tinggi ya, family-nya tinggi. Iya, Family-nya tinggi. Jadi dia senang tuh kumpul dengan keluarga besar. Iya benar, dia senang dengan saudara-saudaranya, adik Dan kakaknya. si Julie akan merasa sangat berbeda dari keluarga itu. Dia merasa terasing dan ini ada klien saya juga yang mengalami seperti ini dan menurut dia suaminya ini kekanak-kanakan karena selalu kembali ke keluarga, mengajak keluarga, bahkan ekstrimnya kalau dia di rumah lihat istrinya masih kerja, tidak mempersiapkan dia makan, dia pulang ke rumah orang tuanya makan di rumah. Lebih seru katanya gitu. Si mami masak masakan yang enak gitu, jadi dia pulang ke rumah sudah selesai makan, istrinya tersinggung. Iya bener. Terus kalau power juga tadi kan ada power ya. Ternyata kan laki-laki tuh masih ada juga merasa istri nggak boleh lebih tinggi dari saya atau lebih dominan. Betul. Nah itu gimana tuh Hans? Ya. Saya Sebagai orang laki nih ya. iya dan udah dites kita tahu powernya tinggi nih. Saya pribadi sih punya pandangan kalau soal power ya itu kita ngeliatnya gini. Kalau udah di dalam keluarga itu kan prinsipnya kan harusnya kerjasama ya. Nah, kalau kita pasangan aja sendiri nggak bisa bagi power, dalam artian bagi power tuh gini. Kadang-kadang di dalam rumah nih ya ada urusan macam-macam ya, ada urusan rumah tangga lah, ada urusan yang berhubungan dengan tetangga sekitar, ada urusan yang berhubungan sama orang di pekerjaan, mungkin juga ada urusan yang berhubungan kayak di komunitas organisasi seperti Rotary misalnya, teman-teman yang di luar lagi konteksnya bukan di tetangga, bukan di pekerjaan, tapi jauh di luar lagi. Nah, kalau kita di rumah tangga aja nggak bisa bagi power untuk mana yang mutusin bagian mana, itu hal yang simple. Itu akhirnya kan konflik nih antara kalau powernya sama-sama tinggi berarti ya cekcok melulu gitu, atau kalau sama-sama rendah sama-sama ya nggak ngurus gitu ya terserah, atau kalau yang satu tinggi satu rendah ya mendominasi nih tinggal siapa yang jadi kita harus menyesuaikan aja ya tapi agak susah juga sih kadang-kadang sebab di kasus Romi dan Julie ini ternyata akhirnya si Romi ini selingkuh gitu karena dia kesel, dia merasa terintimidasi, dia merasa kurang punya suara dan terutama soal independen sama interdependen karena dia merasa nggak disayang nih saya. Dia mau pergi sendiri-sendiri aja, kenapa ya? Padahal sama sekali nggak ada begitu gitu. Karena tapi mereka cintanya kan buta, karena tadi romansnya tinggi, mungkin ada faktor-faktor lain lagi. Jadi bagaimana penyelesaian atau solusi untuk mereka ini? Yang apa putus saja atau putus saja karena belum married nih atau belum married belum tapi udah pacaran 3 tahun ya udah selingkuh maksudnya punya pacar lagi sebenarnya dia cinta sama Julie sih cuma dia mencari apa ya happiness lah kali atau apa kenyamanan dan gitu. Si Julie kan powernya tinggi ya mestinya sih dia tersinggung sekali tuh pasti tersinggung sekali dari perselingkuhan itu. Dia belum tahu sih. Dia belum tahu. Iya, belum sebab itu pengakuan dari Romi tanpa ada Julinya gitu. Oke.
kalau dia tahu sih pasti langsung diputusin tuh ya. Iya. Kebayang Kalau nggak? dia tahu, Iya kan? betul. Eh, PHK istilahnya ya. Putusin aja ya. Hubungan kasih ya. Kelihatannya begitu ya. Iya, saya kira sih orang yang independence-nya tinggi, ya powernya tinggi, tersinggung banget lah kalau Betul. kalau diselingkuhi, apalagi masih pacaran ya. Saya kira Iya, sih masih lebih baik pacaran. jangan diteruskan. Iya. Nah, tapi yang cinta buta nih kan si Romi nih. Romi kayaknya susah ya diputusin. Dua-duanya sebenarnya cintanya buta, biarpun Julie belum tahu ya. Tapi dia kan sangat terbuai oleh kegombalannya Romi. Ya dia nggak merasa gombal lah, dia merasa wow gitu ya, dia romantis gitu, sangat menyenangkan. Oke. Dia masih cinta dua-duanya, biarpun Jadi merasa nggak bisa beda. putus-putus nih kalau Nggak kayak bisa begini. putus-putus, nggak bisa Ya, putus-putus. Nah, itu saya kira perlu masukan dari orang-orang yang mengenal mereka dari dekat, ya kan? Kalau menurut saya sih supaya mulai sisi rasio mulai bekerja nih, karena kalau enggak hanya sisi feeling, nanti waktu menghadapi realita kecewanya luar biasa. Iya. Gimana Hans, menurut Iya. Anda? Setuju sih, karena kalau kita lihat dari kasusnya Romi dan Yuli ini kan sebetulnya, apalagi mereka masih pacaran ya, kalau masih pacaran, masih perkenalan aja, sebetulnya kan pacaran ini momen yang penting ya untuk mereka saling kenal. Kalau waktu saling kenal aja ternyata nggak bisa nyambung gitu ya kan, sebetulnya it's a good time juga, good opportunity untuk nggak lanjut kita kira-kira seperti itu. Terus cintanya gimana? Satu hal yang Dr. Riz bicara kan blind spot. Blind spot. Ya Iya, kan? betul. Nah, kayaknya kalau cinta buta nih blind spotnya luas juga. Luas juga. Banyak hal yang dia tidak Iya. bisa lihat ya. Iya, gitu betul. kan? Nah, dan dia juga merasa betul, makanya dia self hugging, ya kan? Jadi Iya. kurang bisa melihat kelemahan yang nanti akan dihadapi sekian puluh tahun kemudian. Betul. Gimana tuh? Saya rasa juga kalau kita lihat Romi dan Yuli, mereka merasa saya bisa memaksakan kehendak juga, kayak tadi Catherine bilang, nanti dia bakal berubah deh Ya. karena kita cinta gitu. Nah, Karena ini kan bagus, yang saya mau bagus. Ayo dong. Terutama ya dari segi yang lebih dominan ya, akan mau merubah gitu. ya. Ya. Akan mau merubah pasangannya. Jadi sekarang penasaran aja. Mau tetap merubah. baru kemauan. Seringkali begitu kan? Betul. Nah, kesulitannya kan ketika pacaran kan mereka tidak tinggal bersama, jadi nggak melihat kehidupan sehari-harinya. Betul. Iya. betul. Nah, sekali-sekali Romi ditinggal oleh Julie main dengan teman-temannya, nggak apa-apa. Kebayang kalau udah tinggal bersama, Julie juga melakukan itu. Iya. Ya kan? Wah. Kemungkinan besar sih iya. Ya kan? Iya. Dan si Romi akan merasa makin kecil ya, nggak berarti. Ya, gitu. betul. Iya, Nah, betul. makanya ada perselingkuhan itu kan karena dia merasa berarti dengan si selingkuhannya itu. Betul. Ya, walaupun dia powernya tidak tinggi, mungkin dia menemukan pacar yang powernya juga nggak terlalu Iya. tinggi lah, imbang-imbang gitu ya. Iya, Nah, jadi similarity attracts and binding Nah. sebenarnya. Itu prinsip dari Dr. Riz tuh. Ya. Kalau bisa kita menemukan pasangan yang similar dalam motivasi dasar. Atau dites dulu aja supaya tahu. Tapi kalau sudah kepalang jatuh cinta dan cinta buta, tadi kan solusinya tanya orang lain, mungkin bergaullah advice. lebih luas. Jadi itu saya kira ya, Betul. jangan cuma berdua, dunia milik berdua, yang lain in the cost gitu. Ya kan? Lebih baik rame-rame, dan sehingga pasangannya itu terlihat juga oleh teman-temannya. Iya. Gitu ya. Betul. Iya. Biasanya ya, Kat, kalau orang sudah memutuskan saya nggak begitu mau punya anak gitu, itu biasanya dia benar-benar nggak mau punya anak, atau nanti seringkali berubah. Ini dari kenyataan dari klien. Iya, ini kadang-kadang wanita-wanita yang memutuskan untuk tidak mau punya anak itu tidak mudah berubah. Ya. Kalau menurut saya ya, dari kenyataan klien-klien saya, dia akan memegang teguh, apalagi kalau dia adalah orang yang independence-nya tinggi. Ya, saya kira dia akan memegang teguh prinsip itu, sehingga betul-betul harus dibicarakan kalau memang
tidak mau punya anak itu solusinya apa? Ya. Karena mungkin si Romi akan menderita sekali, akhirnya ya itu dia selingkuh, dia punya anak sama orang lain ya kan, karena dia family-nya tinggi kan, pengen punya jadi solusi juga. Saya rasa itu sering terjadi kali ya. Lalu kalau Hans ya, sebagai seorang yang independence-nya lebih ke kiri gitu, artinya lebih interdependent. Itu bagaimana tuh menyikapi Romi dan Yuli? Kalau punya pasangan gitu, apakah harus berdua-duaan atau melarang dia main sama temannya, atau saya ikut? Gimana tuh? Ya, kalau saya melihatnya sih seperti ini ya. Kalau kita ngomong independence sama interdependence itu kan kita berhubungan sama orang lain juga. Berarti kalau kita ngomong sangat independen, kita lebih kayak nyaman dengan diri sendiri dan ya feeling good aja, nggak ketemu orang nggak apa-apa, nggak hubungan sama orang lain nggak apa-apa. Which is kalau itu dalam hal pasangan bisa jadi nggak ada kerjasama kan akhirnya ujung-ujungnya. Tapi di sisi lain sebaliknya, kalau yang interdependensinya terlalu tinggi, ini bisa jadi agak terlalu bergantung gitu, menggantungkan ke orang lain. Dalam artian ketika punya ekspektasi, udah berharap nanti kan pasangan saya akan mengurusin yang bagian ini nih, bantu saya di bagian ini nih, udah bagi tugas istilahnya jadi berharap ya tolong diselesaikan kira-kira gitu. Itu kalau nggak mismatch ekspektasinya kan bisa repot juga, itu bisa iya betul. Nah, kalau dari pengalaman Hans saja sebagai seorang yang interdependent kita bilang, dia pun tidak terlalu bergantung-gantungan banget ya. Pengennya kayak gimana tuh? Secara nyata deh. Secara nyata. Pacarnya pengen gimana? Pengen ikut atau bantuin saya dong kalau saya lagi bikin tugas atau lagi Zoom, lagi belajar Zoom webinar, ikut dong sama saya dengerin gitu. Karena kan kamu curiosity-nya tinggi juga kan. Betul. Nah, gimana tuh? Saya sih kalau ngelihatnya sih seperti ini. Kalau interdependence pengertian menurut saya sendiri, kalau kita sama pasangan, jadi harus bisa komunikasi rutin, itu yang pertama. Yang kedua, kerjasamanya harus benar-benar clear nih, kira-kira istilahnya kayak kalau katakanlah sama pasangan dalam konteks masih pacaran ya, belum berumah tangga, berarti kan konteksnya adalah kalau misalnya nih mau trip bareng nih, atau misalnya nih ada mau pergi bareng misalnya, berarti kan ada beberapa hal yang perlu diurus. Let's say kalau kita ngomong let's say pergi let's say trip aja gitu ya, misalnya kayak trip cruising kita pergi kemana, cruising deh contoh. misalnya. Berarti kan tiket booking misalnya, itu kan harus ada diurus juga, persiapannya, barang-barangnya apa dan sebagainya. Maksudnya yang urus bersama atau dia yang urusin? Maksudnya bersama. Kalau orang yang independen kan biasanya lebih ke yaudah aku urusin semuanya, saya ngaturin, kamu tahu beres kira-kira gitu. Tapi kalau interdependen kan lebih cenderung saya pengen dengar juga dong masukan pasangan, kira-kira gitu. Jadi nggak sepenuhnya semua dipenuhin sendiri. Ngambil keputusan nggak dengan interdependence yang tinggi, itu ada kesulitan, saat-saat kesulitan untuk ngambil keputusan. Sebetulnya tergantung ya. Kalau kita ngomong nggak ada, biasanya kalau saya di bisnis, memang interdependensinya jadi sangat berkurang gitu. Jadi istilahnya kita memang demokratis dalam artian kita juga terima masukan seperti itu, tapi final decision-nya kan di saya. Tapi berbeda kalau di pasangan. Kalau di pasangan, konteks yang saya pikirkan adalah interdependence ini harus berjalan dua arah. Jadi kalau misalnya katakanlah kita mau mengambil satu keputusan penting, ya kita harus saling tanya dua belah pihak. Kalau yang pasangan saya misalnya belum memutuskan, ya akan saya tunggu, kira-kira kayak itu. Soalnya kan Hans powernya tinggi. Jadi kalau mengambil keputusan di perusahaannya power yang bekerja. Power yang bekerja. Ya, kalau Catherine kan curiosity-nya tinggi juga ya. Iya. Jadi memang tiada hari tanpa belajar tuh ya. Tapi sekeluarga tinggi semua ya. Ya lumayan. Suami, anak-anak juga kan. Nah, jadi akhirnya berlomba-lomba belajar, tapi minatnya juga ada beda-beda. Yang sama, ada yang beda, gitu. Dan di situ ya belajar untuk menghargai lah, ya kan. Kadang-kadang tidak mengerti sih kenapa kok dia belajar diving misalnya untuk si Putri gitu. Kenapa si Narendra begitu asik dengan urusan fiksi gitu kan. Tapi ya menghargai aja gitu.
Ya walaupun nggak terlalu bisa mengerti, Iya, tapi harus menghargai. Ya, satu hal lagi yang orang high power itu ya seperti si Julie ini minatnya banyak sekali. Dia mau ini, dia mau belajar ini, belajar itu, belajar masak, ganti lagi belajar salsa, ganti lagi belajar diving gitu ya. Tapi si Romi minat karena dia powernya rendah, dia cuman fokus pada satu. Dia fokusnya mengumpulkan perangko gitu. Dia cuman itu aja, dia nggak perlu yang lain-lain gitu. Jadi dia nggak bisa ngerti juga sih. Jadi dia bilang Julie nih orangnya bosanan bener sih. Baru belajar ini, mau pindah belajar itu, terus mau pindah belajar yang lain lagi. Padahal itu satu kebutuhan tuh buat orang yang powernya tinggi. Iya. Jadi si Romi melihatnya negatif ya. Melihatnya negatif. Jadi kalau orang berseberangan lihatnya bisa jadi negatif, sesuatu yang bagus karena kita self hugging tadi kan. Self hugging. Jadi apa yang saya punya itu nilai saya, motivasi saya itu yang terbaik buat saya, buat kamu, buat semua orang. Jadi kalau kamu tidak seperti saya, ya jelek. Jadi dia melakukan everyday tyranny dong. Everyday tyranny. Kita juga kali. Iya, kita juga. Betul. Pernah nggak melakukan everyday tyranny? Iya, definitely. Contoh dong. Contoh apa ya? Kasih contoh misalnya di dalam family. Saya family tinggi. Anak saya yang perempuan kelihatannya rendah. Gitu. Jadi dia bilang sabar, saya belum mau punya anak gitu. Oh, dia belum mau punya anak. Udah menikah? Sudah menikah. Berapa tahun? 4 tahun. Oh, tapi iya. Merasa bahwa dia baru menemukan apa yang dia mau. Jadi dia mau mendalami Explore dulu, dulu. explore dulu. Ya kalau dunia kantor ya karir dulu, tapi dia ingin menikmati itu dulu karena kalau punya anak nanti nggak bisa diving, gitu kan? Oh, gitu. Saya sebagai orang yang family-nya tinggi ya terpaksa harus bersabar ya, dan kadang-kadang tanya ya, walaupun saya tahu kalau ditanya dia akan tersinggung. Gitu kan? Suka nanya-nanya, masih tetap suka nanya. Ya, suka nanya, terutama suami nih yang nyuruh saya bertanya. Gitu. Titip ya. Titip. Ada juru bicara. Iya. Jadi itu, Ya, tapi sekarang udah lebih ngerti dong bahwa dia family-nya rendah sih. Jadi kepuasan dia untuk belum dengan bersama-sama dengan anak dulu. Ya, jadi artinya dia minta waktu lah, ya karena juga usianya masih oke, kalau untuk menunggu sedikit gitu ya. Iya. Tapi saya nggak boleh langsung judge bahwa wah ini bahaya nih, ini kondisi berbahaya, jadi kita harus melakukan strategi tertentu. Yaitu mungkin dia nggak suka. Langsung berasa ya. Biarpun dengan halus strateginya tetap. Dan itu beberapa teman yang anak-anaknya low family juga kelihatannya kalau saya tanya gimana, sudah punya anak belum? Nggak berani tanya. Daripada konflik gitu kan, nggak berani tanya. Udahlah, biarinlah. Terus langsung melakukan rasionalisasi keluarga modern gitu ya. Memang sekarang ini orang-orang mau betul-betul ingin mempersiapkan diri kalau mau punya anak. Gitu kan. Kalau dulu kan ya kawin ya langsung punya anak lah gitu. Itu sesuatu yang wajar gitu. Betul. Kita harus belajar sesuatu yang baru nih. Kalau Hans, kalau di Curiosity misalnya, everyday tyranny-nya bagaimana tuh? Betul. Ini sangat relevan ya. Jadi karena kan kalau kita ngomong curiosity itu berarti misalnya contoh nih, saya mau beli barang tertentu, otomatis curiosity ini menjadi alat bantu saya untuk memastikan apakah barang yang saya beli ini sudah tepat belum, sesuai manfaat yang saya pengen konsumsi misalnya. Jadi akhirnya ketika saya ke diri sendiri, saya menuntut ke diri sendiri sebelum beli misalnya, saya harus research bener nih, komplit dulu nih gitu. Bahkan even kalau kita ngomong soal nggak hanya barang yang sifatnya untuk pakai kebutuhan kantor atau apa ya, misalnya let's say mau beli obat misalnya, atau mau beli let's say dikasih resep sama dokter nih ya, dicek saya dulu Google lagi ya. Cekin lagi. Obatnya apa gitu. Ini bener nggak sih, nggak terlalu keras kan dan sebagainya. Jadi saya kayak to make ourselves safe gitu, untuk merasa diri ini lebih aman, lebih nyaman gitu. Cek dulu gitu. Pasti di Google semua isinya apa, kontennya apa.
Jadi saya kayak belajar dikit-dikit lah. Sebetulnya penyakit apa sih sebetulnya? Oh, Bener penyakitnya nggak sih juga obatnya gini? gitu. Jadi kayak dokternya ini ngomong apa, kita kasih second opinion dari Google, misalnya gitu. Kalau beli gadget pasti perbandingannya banyak. Waduh, panjang itu. Bisa berhari-hari. Oh gitu. Sehingga Iya. tidak kecewa ya. Sehingga tidak kecewa. Jadi begitu benar-benar ada waktunya beli itu, benar-benar ya udah, ini the best. Walaupun Iya. orang mungkin ngomong, wah ini kemahalan, wah ini belum dibutuhkan dan sebagainya, Ah. tapi ya kita bisa Udah lihat di-research. nih. Iya, Ya. udah Ini, di-research ini nih. kan memakan waktu kan. Memakan Ya, waktu. jadi itu kadang-kadang pasangan juga bisa nggak sabar tuh Betul, kalau betul. dia curiosity. Iya, Betul. kayak Juli. Mau beli gitu aja lama banget risetnya gitu kan. Iya. Saving gimana saving Anda? Saving. Saving Ya. Anda gimana? Tinggi atau rendah? Lupa tuh skornya berapa ya? Biasa ya. Biasa, Salah. sedang. Oke. Ya, saya misalnya saya low curiosity, gampang sih, saya tanya aja Hans, saya mau beli ini. Mana dia udah research sama Iya betul, banyak. betul. Dan orang yang high curiosity sebetulnya senang loh kalau ditanya seperti itu. Ya, Iya, senang iya. nggak? Sumber. Yes, Senang yes. ya. Betul ya, senang. Saya Research senang juga berbagi senang. juga sih, dalam artian kalau misalnya ada teman yang tanya dan memang belum saya tahu tentang itu ya, saya kasih semua Informasi. resources-nya. Waduh, boleh deh kalau kita ada apa-apa gitu pertanyaan tanya ke Hans gitu Nah, ya. jadi itulah gunanya teman, banyak teman ya kan untuk Iya. juga bertanya hal-hal yang sifatnya praktis untuk beli-beli, tapi juga untuk relasi juga boleh. Iya. Orang yang seperti Hans ini yang mau berbagi bisa menjadi narasumber juga nih untuk nanti Siap, pasangan-pasangan lain. Ah, betul. Ya, mengurangi butanya. Iya, Mengurangi mengurangi butanya. Jadi baiklah, kayaknya untuk Romi dan Yuli kalau memang nggak cocok bisa putus kali gitu ya. Iya. Nanti kita lihat aja ya. Tapi kalau bisa saling menerima, mungkin ada motivasi lain yang bisa dicocokkan. Masih bisa juga sih, bukan tidak mungkin ya. Saya rasa yang paling penting kita mengenal diri sendiri kayaknya ya. Betul. Iya. Kita mengenal diri sendiri langsung dan mengenal orang lain dan kita menerimanya. Betul. Kita menerima bahwa dia begitu gitu. Jadi beri kebebasan untuk menjadi diri sendiri kan? Ya. Ya. Ya, kalau bisa sih. Jangan langsung dijudge sebagai suatu yang jelek. Ya, Betul. betul. Kita harus menghilangkan self hugging tadi, apalagi everyday tyranny. Kita semua tiran-tiran kecil ternyata. Karena people is basically intolerance. Intolerance. Emang udah begitulah keadaannya, tapi dengan menyadari itu mungkin kita jadi aware lah ya, jadi Ya. tahu untuk Ya. untuk waspada gitu. Betul. Ya, baik. Nah, saya punya hadiah. Ya, kita udah penghujung acara, jadi Ya. bagi hadiah. Mhm. Wow. Nah, pertama ladies first ya. Nah, Di sini ada who am Who Am I Yeay. untuk Terima kasih Ibu Katrin. Thank you Who am I? very much. Ya, Nika. Siapa saya? Orang akan Siapa ya? bertanya nih. Ya. Lalu ini untuk Hans. Oh, yeay. Rotary adalah people of action. People of action. Thank you so much. Gila sih. Ya, kita jadi bertindak untuk Bertindak. kemanusiaan, Ya. humanitarian action. Terima kasih banyak Thank you so Catherine dan much. Hans dan Social Angels. Kenalilah dirimu sebelum engkau mengenali orang lain. Sampai jumpa di acara yang lain.